Pernah nggak lu ngerasa otak lu kayak penuh terus? Bukan karena lu kurang pinter, tapi karena dunia sekarang ngebut banget. Notifikasi masuk terus, info berseliweran setiap detik, semuanya minta perhatian lo, dan tiba-tiba lu sadar, lu udah capek sebelum mulai mikir apapun. Yang lebih parah, di tengah semua kebisingan itu, lu mulai kehilangan kemampuan paling penting sebagai manusia modern, berpikir jernih. Dan ini serius. Karena kalau lu nggak bisa berpikir bening di dunia yang jalannya 1000 km per jam, hidup lu bakal gampang dikendalikan hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Opini orang, tren sesaat, tekanan sosial, bahkan kecemasan yang lo ciptain sendiri. Banyak orang nggak sadar, tapi ribuan keputusan kecil setiap hari itu bikin otak lo kelelahan. Sampai akhirnya, lo cuman bereaksi bukan bener-bener memilih. Masalahnya, kita hidup di zaman yang bikin jernih itu mahal. Tapi salah satu yang paling menentukan kesuksesan masa depan, justru kemampuan untuk berhenti sejenak dan mikir dengan kepala dingin. Dan yang jarang dibahas, ada seni untuk berpikir jernih. Ada teknik, ada pola, ada cara kerja otak yang bisa lo manfaatin, biar lo nggak hanyut sama kecepatan dunia. Kalau selama ini lo ngerasa hidup lo makin cepat, tapi pikiran lo makin kabur, tahan sebentar. Karena setelah ini, gue bakal buka hal-hal yang gak pernah diajarin di sekolah. Bagaimana cara punya pikiran yang tetap jernih di dunia yang terlalu cepat. Coba lo perhatiin, hampir semua orang sekarang hidup dalam mode kejar-kejaran. Baru bangun langsung cek HP, buka chat, lihat update, scroll berita, scroll timeline, scroll yang bahkan mereka sendiri gak tahu buat apa. Dan anehnya, makin banyak informasi yang masuk, makin sedikit hal yang benar-benar nempel. Kita jadi generasi yang tahu banyak, tapi nggak paham apa-apa secara utuh. Di kampus, di kantor, di jalan, semuanya serba cepat. Deadline ngebut, tugas numpuk, lingkungan ngedorong lu buat selalu produktif, selalu respon cepat, selalu up to date. Sampai akhirnya, lu nggak punya ruang untuk mikir, sebenarnya gue lagi ngapain sih? Ini penting nggak? Ini bener nggak buat gue? Yang bikin makin kerasa adalah momen-momen kecil. Kayak ketika lu lagi ngerjain sesuatu tapi tiba-tiba kebingungan sendiri. Tadi gue mau ngapain ya? Kenapa gue buka aplikasi ini? Kenapa pikiran gue kayak bercabang terus? Itu tanda bahwa perhatian lu udah kebagi di terlalu banyak tempat. Dan perhatian yang tercecer itu bikin lu susah fokus, susah tenang, bahkan susah ngerasain kepuasan. Makanya, banyak yang ngerasa hidupnya penuh, tapi kosong. Sibuk, tapi hampa. Jalan cepat, tapi nggak tahu arah. Di titik ini, seni berpikir jernih bukan cuma hal keren buat dipelajari, tapi fondasi biar lo nggak hilang di antara kebisingan dunia yang ngebut ini. Masalah terbesar dari hidup di dunia yang serba cepat bukan cuma soal distraksi, bukan juga soal banyaknya informasi. Yang lebih dalam dari itu adalah otak kita tidak didesain untuk memproses ratusan rangsangan dalam waktu sesingkat ini. Setiap kali lo buka HP, scroll, klik, pindah aplikasi, otak lo harus berpindah konteks. Dan tiap berpindahan konteks itu ada harga kognitifnya. Lo kehilangan fokus, energi mental, dan kemampuan analisis sedikit demi sedikit. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa multitasking bisa nurunin kualitas berpikir sampai setara orang yang kurang tidur. Artinya, walaupun lo ngerasa sibuk dan aktif, kualitas keputusan lo menurun tanpa lo sadari. Dan efeknya kerasa banget di kehidupan nyata. Lo jadi ragu ambil keputusan sederhana. Lo jadi gampang terdistraksi saat belajar atau kerja. Lo terempang overthinking hal kecil. Lo ngerasa semua penting, padahal nggak semuanya layak diperhitungkan. Di momen kayak gini, kendali hidup lo pindah dari tangan lo ke tangan dunia luar. Algoritma yang nentuin apa yang lo lihat. Tempo sosial media yang nentuin ritme pikiran lo. Tekanan sosial yang nentuin apa yang harus lo kejar. Coba jawab dalam hati. Kapan terakhir kali lo bener-bener mikir tanpa gangguan apapun selama 20 menit penuh? Mayoritas orang bakal kesulitan jawab. Padahal, semua keputusan besar dalam hidup, milih jurusan, karir, pasangan, arah hidup, bahkan hal finansial, butuh kejernihan. Tapi, yang dipakai ngambil keputusan itu adalah pikiran yang lelah, terburu-buru, dan kebanyakan konsumsi informasi. Ini alasan kenapa banyak orang jalan cepat tapi salah arah. Kenapa banyak yang sibuk tapi nggak maju? Kenapa banyak yang ambisius tapi mentalnya rentan tumbang? Di tahap ini, seni berpikir jernih bukan cuma skill,
Dia adalah kemampuan bertahan hidup di zaman yang penuh tekanan dan kecepatan. Sekarang coba bayangin ini. Lu lagi lari di treadmill dengan kecepatan tinggi. Awalnya seru. Lu merasa produktif, merasa gue bergerak, gue maju. Tapi tiba-tiba lu sadar. Lu nggak pindah kemana-mana. Lu cuman capek, ngos-ngosan, dan makin nggak tahu tujuan lo sebenarnya. Itu analogi paling tepat buat hidup kita hari ini. Dan di titik tertentu, ada momen yang bikin banyak orang berhenti sejenak dan akhirnya melek. Biasanya terjadi ketika mereka bikin keputusan besar dan salah. Milih jurusan cuma ikut temen. Milih kerjaan cuma ikut tren. Ngejar sesuatu karena semua orang ngejar. Padahal jauh di dalam, itu bukan apa yang mereka mau. Kesalahan itu bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka nggak pernah dikasih ruang untuk berpikir jernih. Dunia bikin semuanya serba buru-buru, sampai kita lupa bahwa kualitas hidup ditentukan bukan oleh seberapa cepat kita bergerak, tapi seberapa bening kita melihat arah. Aha momennya muncul saat seseorang akhirnya duduk sendiri, matiin HP, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pikirannya diam. Di situ baru terasa betapa selama ini otak bekerja dalam kabut. Betapa banyak keputusan penting diambil tanpa kesadaran penuh. Dan itu momen paling jujur. Ketika lu sadar kalau kecepatan dunia ternyata bukan masalahnya. Masalahnya adalah lu nggak pernah mengizinkan diri lu untuk benar-benar berpikir. Dari semua perjalanan tadi, garis merahnya sederhana tapi krusial. Kejernihan bukan muncul dari kecepatan, tapi dari kendali. Dunia boleh bergerak cepat, informasi boleh datang dari segala arah, tapi pikiran lu tetap bisa jernih selama lu yang pegang remnya. Bukan algoritma, bukan notif, bukan tekanan sosial. Kejernihan muncul ketika lu sadar bahwa fokus itu sumber daya terbatas. Setiap keputusan kecil yang nggak penting, ngambil sedikit dari kapasitas berpikir lu. Setiap gangguan kecil ngurangin kualitas analisis lu. Setiap reaksi spontan bikin lu jauh dari keputusan yang lu inginkan. Makanya, prinsip utamanya cuma satu. Lu harus punya sistem untuk melatih pikiran tetap bening di tengah kecepatan dunia. Sistem yang bikin lu bisa berhenti, memilah, lalu memilih, bukan sekadar bereaksi. Karena intinya, dunia cepat itu nggak bisa dilambatin, tapi pikiran lo bisa lu tajemin, bisa lu jernihin, dan itu yang bikin lu unggul. Kalau lu sampai di titik ini, berarti lu mulai sadar satu hal penting. Berpikir jernih itu bukan bakat, tapi kemampuan yang bisa dilatih. Dan kabar baiknya, lu nggak perlu hidup kayak pertapa atau mematikan dunia luar. Yang lu butuhin adalah strategi sederhana yang bisa diterapkan langsung di kehidupan cepat kayak sekarang. Pertama, latih jeda sadar. Setiap kali lu mau ngambil keputusan, bahkan yang kecil, tahan 5-10 detik. Jangan langsung reaktif. Jeda ini bikin otak lu berhenti dari mode otomatis dan masuk ke mode sadar. Kedua, batasi pintu masuk informasi. Pilih apa yang boleh masuk ke pikiran lu. Unfollow akun yang menguras mental, matiin notif yang nggak penting, dan pilih 2-3 sumber informasi utama yang benar-benar lu percaya. Itu aja udah ningkatin kejernihan pikiran secara drastis. Ketiga, buat ruang hening harian. Nggak perlu lama, cukup 10 menit. Tanpa HP, tanpa musik, tanpa apapun. Di momen kayak gini, otak lu reset. Disinilah ide-ide terbaik biasanya muncul. Keempat, tulis pikiran lu. Ketika otak rame, kertas bisa jadi alat pembersih terbaik. Tulis apa yang sedang lu pikirkan, apa yang lu khawatirkan, dan apa yang harus lu lakukan. Begitu semuanya turun ke tulisan, kabut mental itu hilang. Intinya, dunia boleh cepat, tapi pikiran jernih adalah pilihan. Dan pilihan itu selalu ada di tangan lo. Jadi, dari semua yang kita bahas, satu hal yang paling penting adalah kejernihan itu bukan hadiah, tapi hasil dari kesadaran yang lu bangun setiap hari. Dunia bakal terus ngebut, informasi bakal terus datang tanpa henti, dan tekanan sosial nggak akan pernah benar-benar hilang. Tapi kalau lu punya kemampuan buat mikir bening, lu bakal tetap tenang di tengah kekacauan. Ingat, hidup cepat itu bukan masalah. Masalahnya adalah ketika lu ngikutin kecepatannya tanpa tahu arah. Dengan seni berpikir jernih, lu bisa ngambil keputusan yang lebih tepat, lebih sadar, dan lebih sesuai sama apa yang lu mau dalam hidup. Kalau menurut lu pembahasan ini ngebantu, jangan lupa kasih like,
komen pendapat lu, dan subscribe biar lu nggak ketinggalan konten penting lain yang bisa bantu lu ningkatin kualitas hidup. Dan kalau lu punya pengalaman pribadi soal hidup di dunia yang terlalu cepat, share di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman lu bisa bantu orang lain juga. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Ingat, dunia boleh ribut, tapi pikiran lu bisa tetap jernih. Sampai ketemu di video berikutnya.